A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga antum semuanya sehat selalu ya. Insyaallah seperti biasa, setiap malam Jumat di channel ini kita akan membahas tahsin surat Al-Kahfi. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahsin surat ini sampai ayat yang ke-6. Dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran tahsin kita pada ayat yang ke-7. Dan bagi teman-teman yang memiliki keluangan waktu di malam ini dan kondisinya memungkinkan untuk menyimak pelajaran ini sambil membuka mushaf Al-Quran, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu mushaf Al-Qurannya. Dan bagi yang tidak memungkinkan, ya entah itu sedang di luar rumah, ya sedang beristirahat di tempat kerja, atau berada dalam kondisi lainnya, ya teman-teman bisa menyimak dan membaca ayat yang sedang kita bahas ini pada layar gadget masing-masing. Oke, langsung saja saya mulai dengan membaca ta'awud terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Baik, sebelum saya membahas ayat ini, ya sedikit saya ingin menjelaskan kesalahan yang sering kali terjadi ya ketika seorang mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini seringkali saya temukan, entah itu pada pembelajaran online atau offline yang saya ampu, ya banyak yang membaca ta'awud itu ya ketika masuk huruf shin, ya bibirnya dimajukan. Ya ini termasuk kesalahan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk huruf shin, ya yang tasydid atau yang sukun atau yang berharokat tidak dimajukan kecuali harokatnya dhammah ya. Nah di ta'awud ini kan ya shinnya tidak berharokat dhammah ya, jadi tidak boleh dimajukan. Banyak yang membaca seperti ini, a'udzu billahi minasy syaiton, dimajukan ya, kedua bibirnya dimajukan. Ini termasuk kesalahan. Ya, jadi ketika mengucapkan ta'awud, membaca ta'awud, ya huruf shin, posisi bibir kita itu tidak boleh maju. A'udzu billahi minasya, minasya, bukan minasya. Ya. Baik, saya baca sekali lagi ta'awud dan basmalahnya, silahkan diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke huruf pertama yang ada di ayat yang ke-7, inna ya. Baik, ayat ini diawali dengan huruf hamzah ya yang berharokat kasrah ya. Seperti sering kita singgung ya, saat membaca huruf yang berharokat, apapun harokatnya, maka harokat ini wajib dibaca dengan sempurna ya. Dan harokat kasrah itu bisa dibaca dengan sempurna ketika kita menyertainya dengan menurunkan rahang bawah, i ya. Jadi terkadang ada yang males
ya, menurunkan rahang bawahnya. Inna ja'alna, inna, harusnya inna, ya. Jadi kalau rahang bawahnya diturunkan sedikit, itu insya Allah kasrohnya menjadi sempurna. Ya, dan huruf hamzah ini adalah huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan bagian bawah, ya, dari pita suara i, ya, seperti itu teman-teman. Jadi diturunkan rahang bawahnya i, ya, jangan malas menurunkan rahang bawah. Inna akhirnya tidak sempurna, makhrajnya benar tapi harokatnya ini tidak sempurna, ya, atau bahasanya tuh kurang itmam, ya, harokatnya kurang itmam, kurang sempurna. Baik, kemudian masuk ke huruf yang kedua, yaitu huruf nun. Ya, huruf nun keluar dari ujung lidah, ya, ditempelkan ke gusi atas. In, tempelkan ke gusi atas, ya. Dan perhatikan di sini teman-teman, huruf nunnya bertasydid, ya. Baik, nah tasydid ini adalah tanda, ya, yang ada pada suatu huruf yang mana fungsinya adalah menarik harokat sebelumnya agar dia masuk lebih cepat, ya, ke huruf ini. Jadi tidak boleh diayun, ya, awas, ketika ada huruf bertasydid maka tidak boleh diayun, ya, kecuali pada kasus mad, misalnya waladdallin, ada tasydid tapi kan sebelumnya ada mad, ya, mad lazim kalimi mutsaqqal. Di sini tidak ada mad, jadi tidak boleh diayun, ya. Nah, kita dapati banyak di masyarakat nih, kadang masih ada yang mengayun-ayun, ya, ketika berpindah dari satu huruf ke huruf yang ada setelahnya dan dia bertasydid. Inna ja'alna, inna, ini kurang nyamber, ya. Inna bukan in, ini mengayun, ya, kurang tepat, ya, salah, ya. Kalau diayun salah. Oke, kemudian khusus untuk huruf nun dan juga huruf mim, ya, ketika dalam kondisi tasydid maka harus ditahan bacaannya, ditahan dulu, sabar, ya. Sebelum pindah ke harokat, ditahan dulu, dipanjangkan dulu gunnahnya. Nah, ini hanya berlaku pada dua huruf, ya teman-teman, ya, huruf nun dan juga huruf mim. Selain dua huruf ini maka tidak boleh, ya, ditahan lama, ya. Untuk huruf nun dan huruf mim wajib ditahan lama. Inna baru pindah ke harokat fathah, ya. Jadi jangan langsung inna ja'alna, itu udah benar ditasydid tapi gunnah mutawwalahnya mana, ya. Inna ja'alna, seperti itu teman-teman, ya. Jadi ditahan dulu dan dia dipanjangkan dua harokat karena ada alif, ya, setelahnya ada alif, ya. Baik, kemudian masuk ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf jim, ya. Huruf jim dikeluarkan dari lidah bagian tengah, ya, ditempelkan ke langit-langit yang ada di atasnya, ja. Nah, kesalahan yang banyak terjadi saat mengucapkan huruf jim ini adalah keluar nafasnya atau bocor, ya, ja'alna, jadi seperti huruf C, A B C gitu, ya, seperti huruf C, ja'alna, ya, padahal tidak boleh, ya, ja'alna bukan ja'alna, ya. Jadi tidak boleh ada hams istilahnya, ya, karena huruf jim bukan huruf yang memiliki sifat hams, ya. Jadi ja bagian tengah lidahnya diangkat, ditempelkan ke langit-langit yang ada di atasnya. Ja bukan ca. Nah, kalau masih ada seperti itu silahkan teman-teman dipraktekkan, ya. Kalau misalnya teman-teman ketika mengucapkan jim, ya, masih ada suara angin yang kayak desis gitu, ya, ikut keluar, tersembur keluar, ca.
maka di sini ada kesalahan, ya. Nah, di mana letak kesalahannya? Biasanya kalau untuk kasus seperti ini, kesalahannya adalah terjadi pada makhraj, ya, tempat keluarnya. Jadi seperti yang tadi diinfokan, tempat keluarnya huruf jim itu ada di bagian tengah lidah. Jadi kalau ini diumpamakan lidah, bagian tengahnya itu di sini, ini harus benar-benar keluar dari tengah sini. Nah, yang biasanya mengeluarkan desis-desis itu, ca itu belum persis di tengah, ya, masih ada di depan sini, ca. Solusinya gimana? Mundurkan lagi sampai persis di tengah, ya. Ja, kalau persis di tengah ini, insya Allah tidak akan ada desis yang ikut keluar seperti tadi, ya. Nah, ini dilatih teman-teman, ya. Ca. Ini salah. Ja, bukan ca. Ya, paham ya? Berikutnya masuk ke huruf ain. Ya, ini termasuk salah satu huruf yang cukup berat, ya, untuk orang-orang Indonesia. Ya, huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya. Nah, kesalahan yang sangat umum terjadi pada huruf ain yaitu ketika ia dikeluarkan dari hidung, ya. Ini salah, ya, karena ain kata para ulama dia keluarnya dari wasatul halqi, dari tenggorokan bagian tengah, ya, bukan dari al-khayshum, bukan dari hidung, ya. Tapi kalau kita perhatikan banyak masyarakat yang membacanya tuh dari hidung. Ja'alna dari hidung nih. Ja'alna harusnya dari tenggorokan tengah. Ja'a bukan ja'a. Ja'a kalau saya tutup hidung, ya, hidung saya tutup, itu nggak ngaruh, suaranya tetap ja'a sama aja. Nah, itu benar, ya. Kalau berubah, suaranya berubah, berarti ainnya masih salah. Contohnya ja'a. Ini masuk hidung, ya. Begitu cara ngetesnya teman-teman, ya. Coba dipraktekkan, apakah ain kita saat mengucapkan huruf ain itu masih masuk ke hidung, ya, atau enggak, ya. Ngeceknya seperti itu. Kalau sama saja, ja'a, ya, dibuka hidungnya atau ditutup hidungnya, sama saja suaranya, berarti sudah benar, insya Allah, ya. Tapi kalau ada perbedaan, ja'a, nah ini mentok suaranya, berarti ainnya itu masih ke sini, keluarnya dari sini, ya, dari hidung, masih melibatkan pangkal hidung, ya. Padahal tidak ada kaitannya ain dengan pangkal hidung, ya. Ingat, huruf yang punya kaitan dengan pangkal hidung itu cuma dua, ya, cuma dua. Huruf yang punya kaitan dengan pangkal hidung cuma dua. Selain huruf ini tidak ada kaitan sama sekali dengan pangkal hidung, ya. Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf mim. Sudah dua ini saja. Ain jangan disertakan, atau yang lain, lam misalnya, jangan disertakan, ya. Kadang ada juga yang membaca lam tuh keluar dari hidung, ja'alna, karena ainnya dari hidung, ya kan, lamnya ketularan juga, ya. Ini efeknya ketika kita melakukan satu kesalahan pada suatu huruf, kadang kesalahan ini berdampak terbawa ke huruf berikutnya, ya. Nah, ini jadi gara-gara satu kesalahan maka timbul kesalahan yang lain. Gara-gara salah mengucapkan ain keluar dari hidung, maka lamnya pun, ya, biasanya akan ikut keluar dari hidung juga. Ja'al, nah, harusnya ja'al, nah, begitu, ya. Tidak ada kaitannya dengan hidung sama sekali, ya. Baik, huruf lam. Kita masuk ke huruf yang berikutnya, huruf lam, ya. Huruf lam ini adalah huruf yang keluar dari ujung tepi lidah, ya, ujung tepi lidah. Jadi kalau tepi lidah, dikatakan tepi lidah itu yang mana? Ini tepi lidah ini, ya, dari belakang sampai depan tepinya atau pinggir lidah, ya. Nah, huruf lam ini keluar dari ujung tepi, berarti dari sini pinggir tapi yang ada di depan sini, ya.
Dari ujung tepi sini sampai ujung tepi sini itu nempel semua, ya, ke gusi. Bukan ujungnya aja, bukan ja'alna, tapi ja'al bagian lidah yang menempel ke gusi itu agak banyak, ya, bukan ujungnya aja, tapi pinggir kanan kirinya sedikit itu disertakan, ya. Paham ya teman-teman ya? Ya, kemudian ya hati-hati ya, di antara kesalahan yang banyak terjadi ya saat mengucapkan huruf lam sukun itu adalah dikolkolahkan atau dipantulkan, ya. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh dipantulkan suaranya. Inna ja'alna ja'alna, ini dipantul, ya, kurang tepat. Jadi huruf lam itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Jadi ketika dia bersukun, ya, posisi lidah ini jangan langsung dilepas, ya. Kalau dilepas itu bainiyahnya nggak akan tertunaikan, malah muncul sifat yang seharusnya tidak muncul, yaitu qalqalah, ya. Inna ja'al, ini karena langsung dilepas, ya. Jadi ketika sukun jangan langsung dilepas, ujung lidahnya ini jangan langsung dilepas dari gusi, tempelin aja. Melepasnya kapan? Melepasnya ketika kita mengucapkan huruf nun berbarengan. Ja'alna, jangan dilepas duluan. Nah, jadi lepas duluan baru masuk ke huruf nun. Ini salah satu penyebab kenapa qalqalah itu muncul pada huruf lam. Ya, jadi solusinya tahan dulu, jangan langsung dilepas. Ja'alna, lepasnya itu ketika sudah masuk ke huruf nun atau berbarengan dengan kita melafalkan huruf nun, ya, maka seketika itu juga kita lepas, ya, ujung lidah kita yang menempel tadi. Ujung disertai dengan pinggir maksudnya, ya, dengan sisinya ini. Ja'alna seperti itu. Oke, kemudian masuk ke huruf mim. Huruf mim adalah huruf yang dikeluarkan dari dua bibir, ya, keluarkan dari dua bibir yang ditempelkan antara bibir atas dengan bibir bawah. Ja'alna ma, ya. Mudah ya untuk huruf mim, insyaallah mudah, ya, selama bibir kita ini lengkap, ya. Selama kita masih punya bibir atas, bibir bawah lengkap, insyaallah bisa mengucapkan huruf mim. Tapi kadang ada aja yang masih salah, ya. Kesalahannya rata-rata itu bukan pada makhraj, bukan pada tempat keluarnya. Kalau tempat keluarnya insya Allah bisa, sama seperti huruf M, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, ma. Kesalahan yang banyak terjadi itu adalah ketika melafalkan harokatnya, ya. Harokat fathah ini harus dibaca tipis teman-teman, ya. Ma, tapi banyak yang membacanya tuh tebal, karena enak, dua bibirnya langsung dibuka gitu, ya, langsung dibuka lebar. Padahal tidak seperti itu cara melafalkan fathah yang benar, ya. Jadi dibukanya itu biasa saja, sedang saja, ma, ya, jangan terlalu ke samping juga, sampai miring, ya. Ya, ini salah satu kesalahan juga yang dikritisi oleh Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, yang videonya sudah kami terjemahkan di channel ini. Silakan nanti dicek ya teman-teman, ya. Banyak juga yang berlebihan ketika mengitmam harokat fathah sampai miring malah jadinya ma'alal ardi, ya. Jadi membuka fathah itu membukanya sedang saja, ma segitu aja, ya. Nggak ditebalkan, nggak juga dimiringkan, ya. Jadi biasa ma, bukan mo. Ya, awas ya teman-teman, ya, hati-hati jangan sampai dibaca tebal huruf mimnya, ya. Dan perlu diingat, huruf mim
di Al-Quran itu semuanya dibaca tipis. Ya, tidak ada huruf mim yang dibaca tebal. Oke. Dan ini dipanjangkan dua harokat. Ja'alna ma, ya, panjangkan dua harokat. Berikutnya kita masuk ke huruf ain. Ya, huruf ain ini sudah kita bahas tadi ya. Di sini sama tempat keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Begitu juga huruf lam, ini juga sudah kita bahas. Ya, sama dengan lam yang ada sebelumnya, cuma bedanya di sini lamnya sukun. Ya, yang di sini lamnya berharokat. Ya, untuk makhrajnya ya sama saja, tidak boleh dibedakan antara lam ini dengan lam yang ada di sana. Tadi kita jelaskan tempat keluarnya itu dari bagian sisi lidah, bagian ujung ya, sisi depan gitu ya, sisi depan lidah. Jadi ini lidah, kemudian sisinya itu ada di sini di bagian depannya. Dari kanan sampai ke kiri ini ditempelkan ke gusi. Ya, baik. Kemudian masuk ke huruf lam lagi. Ya, jadi lam berharokat masuk ke lam sukun. Nah, di sini ada tanda kepala huruf shad. Ini namanya tanda wasol ya, teman-teman. Jadi yang ada di bawah sini, yang ada di bawah tanda ini bukan huruf alif. Ya, yang ada di bawah tanda ini bukan huruf alif namanya. Ini adalah huruf hamzah wasol. Ya, meskipun dia penulisannya seperti alif, tapi hakikatnya dia bukan huruf alif. Nah, hamzah wasol ini tidak dibaca, jadi di skip aja. Alal, langsung masuk ke huruf lam. Ya, lam sukun yang ada di sini sama dengan lam sukun yang ada di sana. Ya, dia memiliki sifat tawasud. Hati-hati, tidak boleh diqalqalahkan. Ya, tidak boleh dibaca qalqalah, dipantul. Ya, kemudian harus dialirkan setengah alirannya. Alal a, sama ketika tadi saya membaca lam yang ada di sini, ja'alna alal a. Ya, tidak dibaca qalqalah, ja'alna alal a. Ya, ini qalqalah. Ini salah, ya. Tidak juga dihilangkan tawasudnya. Ja'alna alal a. Ini tidak ada tawasud, ya. Harusnya dialirkan dulu sejenak. Ja'alna ja'alna alal a nah, itu tawasud ya. Nggak boleh lama-lama tapi ya, karena dia bukan rokhawah, dia tawasud saja. Baik, kemudian masuk ke huruf hamzah. Nah, perhatikan di sini teman-teman, huruf hamzah itu kan keluar dari tenggorokan bagian bawah. Setelahnya ada huruf ro yang dibaca tebal. Ya, nah kesalahan yang banyak sekali terjadi ya, kita temukan di masyarakat bahwa huruf hamzah yang ada di sini terkadang ikut terbawa tebal. Ya, tebalnya huruf ro. Ro kan harus dibaca tebal. Ya, kadang hamzahnya ikut terbawa tebal. Padahal hamzah di Al-Quran itu harus dibaca tipis semua. Ya, a i u. A i u, tidak boleh o i u. Nah, ini kan tebal-tebal ya. Huruf hamzah tidak boleh dibaca tebal, harus dibaca tipis. Ya, banyak yang kadang membaca tebal karena setelahnya ada huruf tebal, jadi terkontaminasi. Ya, harusnya dibaca tipis. Alal ar, bukan alal or. Alal ordi, memang ro-nya dapat tebal. Ya, ro-nya dapat tebal, tapi hamzahnya ini malah dikorbankan gitu ya. Malah ditebalkan. Harusnya hamzah dibaca tipis, ro dibaca tebal. Nah, kalau ada huruf tipis bertemu dengan huruf tebal seperti ini, ya, maka kita harus perhatikan ada yang diistilahkan dengan aktivitas takhlisul huruf. Ya, takhlisul huruf itu memisahkan antara huruf tipis
dengan huruf tebal. Ya, ini harus benar-benar dilatih teman-teman. Ya, kadang satu huruf mengkontaminasi huruf yang lain. Ya, kalau huruf tipis ketemu huruf tebal, maka harus ada yang namanya takhlisul huruf. Tipis harus benar-benar dibaca tipis, tebal ya harus dibaca tebal. Jangan dicampur-campur. Ya, alal a tipis, kadang ro-nya ikut ke bawah tipis. Alal arli, arli karena pengen menipiskan hamzah, ro-nya ke bawah. Atau pengen menebalkan ro, hamzahnya ke bawah. Ya, alal ordi harusnya dipisahkan, hamzah dibaca tipis, ro dibaca tebal. Ini yang namanya takhlis al huruf. Ya, alal ardi, ar a tipis, ro tebal, ardi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak saling mengkontaminasi? Ya. Baik. Untuk caranya, untuk latihan, teman-teman bisa panjangkan terlebih dahulu huruf hamzahnya. Ini untuk latihan saja, ya. Untuk latihan takhlisul huruf, memisahkan huruf tipis dengan huruf tebal. Ya. Alal tipiskan. Alal ar. Nah, ini tipis, tebal. Alal ar. Panjangkan, ya. Ini buat latihannya supaya terpisah antara huruf tipis dengan huruf tebal, ya. Kemudian panjangnya jangan terlalu panjang, pendekin sedikit. Pendekkan lagi. Sampai hilang, tidak boleh pendek. Seperti itu. Jadi awalnya dipanjangin dulu supaya dia terpisah. Ro-nya dibaca tebal. A-nya tipis, ro-nya tebal. Pendekkan. Pendekkan lagi. Tidak ada mat sama sekali. Begitu teman-teman, ya. Baik. Kemudian saat mengucapkan huruf ro yang bersukun, ya. Saat mengucapkan huruf ro yang bersukun seperti ini dibaca tebal. Enggak semua ro sukun dibaca tebal, ya. Ada ro sukun yang dibaca tipis, itu nanti ada pembahasannya, ya, insya Allah. Dalam kondisi yang ini ro-nya harus dibaca tebal karena dia sebelumnya harokatnya fathah. Jadi kalau kita temukan huruf ro sukun sebelumnya fathah, itu wajib dibaca tebal. Ketika huruf ro, ya, bersukun seperti ini, maka ada satu sifat yang harus benar-benar kita perhatikan, yaitu sifat tawassut. Dialirkan teman-teman, ya, bukan dipantulkan. Ya, hati-hati. Kadang ada yang memantulkan huruf ro, qalqalah, ya. Alal ardi, ini lepas, harusnya ardi. Sama seperti lam tadi, dialirkan dulu sejenak baru masuk ke huruf dhad yang kasroh, ya. Alal ardi, ngalir dulu sebentar, ardi, baru masuk ke huruf dhad, ya. Baik, huruf dhad keluarnya dari mana? Ya, dari sisi lidah, tapi sisi lidah bagian belakang, ya. Sisi lidah bagian belakang yang jadi tumpuannya di sini, ya. Sisi lidah bagian belakang, di belakang sini, ya. Ditempelkan, diangkat dulu, ditempelkan ke dinding dalam gigi geraham bagian atas. Angkat lidah belakangnya. Lidah belakangnya diangkat karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq. Diangkat. Kemudian pinggir lidah ini ditempelkan, ditempelkan ke gigi geraham atas. Bukan di sininya, tapi di dindingnya. Banyak yang membaca ayat ini nih pakai huruf dal kadang. Alal ardi, bukan dal, pakai dhad, ya. Jadi yang jadi tumpuannya itu sisi lidah, bukan ujung lidah, ya, bukan ujung lidah. Ada juga saya pernah mendapatkan, ya, seseorang yang membaca huruf dhad itu dengan cara mengeluarkan lidah. Nah, ini jelas kesalahan, ya. Ya, kalau dari sisi suaranya memang agak sedikit mirip,
ya. Alal ardi, ardi, di. Jadi dikeluarkan ujung lidahnya. Dari sisi suara memang agak sedikit mirip. Ardi dengan ardi. Nah, kan mirip ya. Ya, makanya ini pentingnya kita bertalaki, teman-teman. Ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu utamakan bertalaki dengan guru. Jadi nggak boleh belajar Al-Qur'an itu otodidak. Ya. Al-Qur'an dipelajari tidak boleh otodidak. Ya, harus dengan guru. Nah, buat teman-teman yang belajar online seperti ini bagaimana? Ya. Ya, kurang sempurna kalau tidak dipraktekkan di depan guru. Ya. Karena fungsi ketika kita belajar dengan guru itu adalah ketika kita salah ada yang mengoreksi. Ya, kalau kita belajar otodidak lewat buku misalnya atau lewat YouTube seperti ini, oke, kita paham teorinya, tapi ketika kita praktekkan apakah sudah benar atau belum, nah itu guru yang menentukan. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak ada ulama itu yang mengatakan bahwa huruf dot itu dengan cara mengeluarkan ujung lidah, ardi. Nah, gitu. Waladhdallin. Ini salah. Waladh ditempelkan sisi lidahnya. Ya. Ya. Seperti itu. Itu huruf dot. Ya. Oke. Lanjut masuk ke huruf zai. Ya. Huruf zai keluar dari ujung lidah yang dicondongkan ke gigi seri bagian bawah. Ya. Z. Nah, suaranya keluar dari celah ya antara gigi seri atas dan gigi seri bawah yang didekatkan. Nah, ini gigi seri atas dengan gigi seri bawah didekatkan. Nah, kemudian dari celah sempit itu keluar desisnya huruf zai. Z. Tapi hati-hati, desis pada huruf zai tidak disertai aliran nafas. Ya, kalau disertai aliran nafas maka dia akan berubah menjadi huruf sin. Ya, z ini tanpa aliran nafas. Kalau saya kasih aliran nafas, z, si, jadi huruf sin. Ya, dan desis yang ada pada huruf zai ini, ya, ini terdengar tajam ya teman-teman ya. Z ya, karena huruf zai ini memiliki satu sifat yang namanya sofir. Ya, sofir itu suara desis yang z. Nah, itu sofir. Ya, jadi harus jelas desisnya. Ya, jangan disepelekan. Kadang ada yang abai ya dengan desisnya yang ada di sini. Ma'alal ardi zinatal laha, zinatal, harusnya zinatal, harus jelas ya desisnya. Baik, z di sini dipanjangkan 2 harokat ya. Dipanjangkan dengan dua harokat. Berikutnya masuk ke huruf nun, na. Nah, ini sudah kita pelajari tadi ya. Nun yang ada di sini na ya, adanya di ujung lidah, ditempelkan ke gusi ya, zina na ya. Masuk ke huruf ta marbutoh. Nah, ini ta marbutoh sama seperti ta maftuhah ya. Ta marbutoh itu huruf ta yang ada buletannya di bawah kayak gini. Ini ta marbutoh ya. Ketika ta apa bedanya ta marbutoh dengan ta maftuhah? Ta maftuhah itu yang kayak gini. Am hasibta, ini ta maftuhah, yang ini namanya ta marbutoh ya. Dari sisi makhraj sama aja, ini ta, yang ini ta, tapi dari sisi hukum ketika dia waqaf itu berbeda ya. Kalau kita waqaf di sini zinah, maka ini berubah jadi huruf h ya. Pelafalannya berubah jadi huruf h. Kalau di sini ya tetap dibaca huruf ta gitu ya. Tabat yada, tabat itu tetap meskipun waqaf di situ atau sukun di situ ya, maka
dia dibaca ta. Kalau ini kita wakaf di sini, maka tidak dibaca ta, tidak dibaca zinat, tapi zinah, jadi huruf ha. Ya, tapi di sini nggak kita wakaf ya. Kita lanjutkan. Kalau seandainya berhenti gitu ya, seandainya berhenti, maka huruf ta ini berubah jadi huruf ha. Ya, karena ini kita baca dan kita nggak berhenti di sini, maka dia dilafalkan sama seperti huruf ta yang ini, ta. Ya, tempat keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, ta, ta, ta. Oke. Berikutnya perhatikan di atas huruf ta ini ada fathatain yang dia tidak sejajar. Ya, dia tidak sejajar. Ya, fathatain di mushaf Madinah itu ada dua model teman-teman. Ada yang sejajar, ya seperti ini. Perhatikan asafan. Ini sejajar, ada yang tidak sejajar. Ya, yang sejajar maka ini dihukumi sebagai bacaan izhar. Ya, bacaan izhar yang an-nya dibaca jelas. Yang ini yang tidak sejajar berarti dia non izhar. Ya, bukan izhar. Ya. Terus apa kalau bukan izhar? Ya, kita lihat huruf setelahnya. Huruf setelahnya ada huruf lam, ya. Maka kalau ada tanwin bertemu dengan huruf lam, kata para ulama, ini adalah bacaan yang dihukumi dengan hukum idgham bila gunnah. Ya. Jadi tanwinnya ini benar-benar dihilangkan 100%. Ya, bila gunnah, full masuk ke huruf lam. Zinatal, tidak ada unsur tanwin sama sekali, dengung atau apa nggak ada. Ya, jadi benar-benar murni dihilangkan. Ya, anggap aja ini fathahnya 1, ya langsung masuk ke lam tasydid. Ya, paham ya teman-teman ya? Ya, zinatal laha, laha, lamnya tipis ya, jangan loho, loho, tapi laha, laha. Nah, huruf ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Laha, ini harus ditahqiq benar-benar, harus dipastikan keluarnya itu dari pita suara. Laha, laha, bukan la, la, tapi laha, laha. Ya, dan nggak boleh berlebihan juga sampai ke dada, loho, loho. Ini juga berlebihan. Ya, jadi huruf H itu keluarnya dari aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh, yang paling dalam, yaitu tepatnya di pita suara. Laha, laha. Oke, lanjut. Ya, linabluwahum. Ya, linabluwahum. Huruf lam, huruf nun sudah kita bahas. Masuk ke huruf ba yang ya sukun. Ini ada hukum namanya qalqalah. Ya, perhatikan saat kita mengucapkan qalqalah. Ya, ada beberapa poin yang harus kita pahami di sini. Pertama, yang harus kita perhatikan saat mengucapkan qalqalah adalah huruf qalqalahnya itu sendiri apakah termasuk huruf tebal atau huruf tipis. Ya, ini poin pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu saat kita melafalkan qalqalah. Kita lihat huruf yang di qalqalah ini apakah tebal atau tipis. Ya, kalau dia tebal maka qalqalahnya dibaca tebal. Kalau dia tipis maka qalqalahnya dibaca tipis. Nah, huruf ba ini adalah huruf tipis, maka qalqalah atau pantulannya tidak boleh dibaca tebal. Jangan linabluwahum. Linabo ini tebal. Linab, linab, linabluwahum, linabluwahum. Ya, bukan linabo, linabo. Hati-hati. Ya. Kecuali huruf qalqalahnya ini huruf tebal, maka dibaca tebal. Ya. Ya, seperti misalnya huruf po. Huruf po ini kan huruf qalqalah. Ya, kalau sukun dia dipantulkan. Nah, pantulannya harus tebal. Alladzi at'amahum min ju'. At'amahum, apu tebal, apu. Ya. Huruf qaf juga dibaca tebal. Dzalikal yaumul haqq. Haqqo, bukan haqq. Nah, jangan tipis ya. Jadi perlu diperhatikan tebal dan tipisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai
memunculkan huruf hamzah di sini. Ba sukun memantul sudah langsung masuk ke lam, jangan ada hamzah. Ya. Sering kita temui ya di masyarakat tuh membaca huruf qalqalah diiringi dengan hamzah sukun. Linabluwahum. Linabluwahum. Ini memantul. Udah benar memantul, tapi pantulannya kurang tepat. Ya, sudah memantul tapi pantulannya kurang tepat. Jadi pantulannya itu tidak boleh diiringi dengan hamzah. Linablu. Linablu, bukan linabolu. Tebal, salah. Linablu. Ini juga salah karena ada hamzahnya di sini. Ya. Lanjut masuk ke huruf lam. Dhammah. Lam dhammah harus dimonyongkan lu. Lu. Nah, karena setelahnya huruf wawu, maka tidak usah mundur. Luwa. Luwa. Luwa, bukan luwa. Repot kalau maju mundur ya. Jadi ini dhammah kalau setelahnya diiringi ada wawu, maka tidak perlu ada proses mundur. Jadi langsung aja lu ketika maju langsung dibuka. Luwa. 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 Tapi harus ditahqiq wawunya ya teman-teman ya. Bukan luwa, luwa tapi luwa. Luwa. Harus benar-benar wawunya itu dipastikan keluar dari ujung bibir. Luwa. Luwa. Oke, masuk ke huruf hu. Huruf H yang dikasih harokat dhammah. Hu. Ini maju lagi. Ya. Jadi maju, lu maju, wawu membuka, hu maju lagi. Lu wa hu. Nah, begitu ya. Luwahu. Luwahu. Dilatih teman-teman. Luwahu. Luwah. Jangan luwahu. Jangan tebal. Awas. Membukanya tipis. Luwahu. Luwahu. Oke. Masuk ke huruf mim sukun. Ya. Harus dimundurkan. Ya. Harus dimundurkan. Hum. Hum. Bukan hum. Jadi posisi posisi bibir ketika mim sukun itu tidak boleh berada di depan. Ketika kita masuk ke sini ke mim sukun, posisi bibir tidak boleh ada di depan. Jangan hum. Ya, tapi harus dimundurkan. Hu-nya maju, hu masuk ke mim mundur. Hum. 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 Begitu teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya proses ad-dhammu wal irja' kata para ulama. Ad-dhammu wal irja' itu proses aktivitas memaju mundurkan bibir untuk menyempurnakan huruf ya dan juga harokat. Ya, linabluwahum. Dilatih. Linabluwahum. 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 Luwa. Wanya tipis. Luwahu. Nah, dilatih ya teman-teman ya. Linabluwahum. Linabluwahum. Jangan linabo, jangan tebal. Hati-hati. Yang udah dijelaskan tadi itu dipraktekkan semuanya. Linabluwahum. Luwahum. Luwa tipis. Luwa wa. Jangan wo. Luwahum. Hum. Hum. Nah, dilatih. Maju, mundur, maju, mundur. Supaya sempurna. Memangnya kalau maju kenapa? Linabluwahum begini. Ya, mimnya jadi tebal. Nanti kalau dimajukan, posisi bibir di depan ketika mim sukun, mimnya jadi tebal dong. Linabluwahum. Nah, padahal tidak ada mim tebal di Al-Qur'an. Ya. Semua mim di Al-Qur'an tidak ada yang tebal. Ya, tidak ada satupun mim tebal di Al-Qur'an. Jadi semua dibaca tipis. Nah, untuk menghindari ketebalan ini harus dimundurkan. Hum, 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 hum. Seperti di surat Al-Kafirun ya, teman-temannya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini maju mundurnya. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi mim sukun hati-hati. Ya, setiap kita nemui mim dalam kondisi sukun, terutama yang sebelumnya ada dhammah. Jangan sampai ketika kita mendarat di huruf mim, posisi bibir ini ada di depan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Posisi mim itu
posisi bibir kita ketika masuk ke mim itu tidak boleh maju. Itu mim sukun ya. Baik. Linabluwahum. Posisi bibirnya sudah normal ya, jangan maju ya. Baik. Kemudian perhatikan di sini teman-teman ya, ketika mendapati huruf mim yang mati ya. Huruf mim mati di Al-Qur'an itu ada dua model ya. Ada mim mati yang bersukun seperti ini, ada mim mati yang polos yang tidak ada sukunnya ya. Nah, ini punya dua hukum yang berbeda teman-teman. Tapi ini saya kasih disclaimer bahwa ini hanya berlaku di mushaf Madinah. Jadi kalau kita pakai mushaf Madinah, mushaf keluaran Timur Tengah, ada mim yang mati, maka ini ada dua model. Ada yang bersukun ya, ada yang dia tidak bersukun. Yang di sini bersukun teman-teman. Nah, kalau bersukun maka cara mengucapkan mimnya harus jelas, mingkem ya, dan suaranya dialirkan sejenak. Linabluwahum a. Jadi sebelum masuk ke a itu dialirkan sejenak saja, tidak boleh terlalu panjang. Nah, kalau mimnya polos maka dialirkan suaranya panjang. Hum. Nah, begitu dipanjangin kalau mimnya polos ya. Ya, ini hanya berlaku pada mushaf Madinah. Kalau mushaf cetakan Indonesia atau Depag ya, semuanya disukun ya, tidak ada mim polos ya. Kalau di mushaf Madinah, nah itu dibedakan. Kalau mim yang ditahan lama itu tidak ada sukunnya ya, polos gitu aja tanpa sukun. Kalau ada sukunnya berarti tidak boleh ditahan lama, cukup dialirkan sejenak saja. Linabluwahum a. Hum a. Alirkan sedikit hum a, karena dia punya sifat tawassut. Masuk ke huruf hamzah yang fathah a tipis, jangan o, jangan dibaca tebal ya. Setelahnya ada huruf ya bertasydid. Nah ini ya salah satu tempat dari tempat-tempat bacaan yang dibaca naber ya. Apa itu naber? Naber itu adalah suaranya agak dihentak sedikit ya, untuk memastikan ya tasydid yang ada di sana ya. Jadi supaya tidak dianggap lin ai tapi ai agak dihentak sedikit ya. Ini namanya naber ya. Nah, bacaan naber ini ada pada ya yang tasydid dan wawu tasydid ya, yang dia itu bukan hukum idgham ya. Jadi kalau kita menemukan di Al-Qur'an ya tasydid, wawu tasydid bukan dalam kondisi idgham ya, maka diberlakukan hukum naber ya, agar lebih jelas tasydidnya. Ayyu, bukan ayyu tapi ayyu, agak hentak sedikit. Ini namanya naber ya. Tapi hati-hati ketika kita menaber bacaan di sini, suara huruf ya tidak boleh diputus ya. Jadi mentang-mentang naber putus suaranya ayyuhum, enggak begitu ya. Kenapa? Karena huruf ya memiliki sifat rokhawah. Ayyu tetap ngalir, jadi dihentak agak sedikit dan dialirkan ayyuhum. Nah, ini balik lagi teman-teman ya. Ya, sama seperti ini, hum, hu-nya maju, mimnya mundur. Hum ya. Berikutnya ahsanu amala ya. Lafaz ahsanu ya, ini harus dialirkan pada huruf ha suaranya ya. Tidak boleh diputus. Ahsanu, tapi harus dialirkan. Ahsanu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu. Ahsanu harus dialirkan. Kenapa harus dialirkan? Karena huruf ha memiliki sifat rokhawah ya, harus mengalir gitu ya. Nah, ini berlaku juga pada basmalah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, ngalir, jadi bukan diputus. Nah, ini termasuk kesalahan seseorang ketika membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dialirkan. Harusnya dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama. Ahsanu. Ya. Baik, kemudian huruf sin, ya. Ketika kita mengucapkan huruf sin, satu hal yang perlu diperhatikan adalah desisnya yang terdengar tajam. Bukan ahsanu, tapi ahsanu. Sanu. Jelas ya. Ahsanu amala. Ini tipis-tipis semua. Tidak boleh dibaca amala, tapi amala. La-nya dibaca 2 harokat. Ya, ini namanya mad iwad. Ya, dibaca 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ya. Kadang ada yang membaca sampai 12. Ya. Ahsanu amala, karena akhir ayat ya kan. Enaknya dipanjangkan. Ya. Ya emang di sini dipanjangkan, tapi panjangnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Baik. Sekarang saya akan baca kembali dari awal sampai akhir. Ya. Ayat ke-7 ini silahkan disimak teman-teman. Saya baca 3 kali deh. Ya, saya baca 3 kali supaya teman-teman bisa lebih lebih fokus ya dalam memperhatikan makhraj dan juga sifat-sifat serta ahkam tajwidnya. Baik. Ya, saya akan baca terlebih dahulu. Inna ja'alna, awas jangan dikolkolah. Ja'alna salah. Inna ja'alna ma'alal ardi. A tipis, ro tebal. Ardi. Ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum. Mundur. Ayyuhum ahsanu amala. Alirkan haknya. Ahsanu amala. Sekali lagi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hentak sedikit dianya. Ayyuhum ahsanu amala. Terakhir ya, sekali lagi ya, terakhir. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika teman-teman mendapati kesalahan pada penjelasan saya ataupun bacaan saya. Mohon kiranya untuk tidak segan atau tidak sungkan untuk mengoreksi ya. Silahkan dikoreksi saja di kolom komentar. Kalau memang ada kesalahan, dijelaskan saja di menit keberapa, detik keberapa, nanti biar insya Allah jadi bahan introspeksi saya, jadi koreksi saya pribadi. Dan intinya di sini saya bukan ingin sok mengajarkan, tapi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Apa yang sudah saya dapatkan ilmu dari guru-guru saya ketika saya belajar membaca Al-Quran, sebisa mungkin saya akan sampaikan ya apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti ya. Kalau misalnya ada tambahan ilmu yang bisa teman-teman sampaikan, silahkan disampaikan saja di kolom komentar. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.